Itu yang mana kan? Itu dipegangin berapa? Itu aja. Iya, biar di sini ada banyak kan. Depan di sini kita kapurnya naik lagi. Ibu sebenarnya Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji dan syukur kita panjatkan atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberi nikmat kepada kita sehingga kita dapat berkumpul di acara ini. Sebelumnya terima kasih untuk Ibu Kepala Sekolah SDN Negeri Sukadama 01 yaitu Ibu Hajah Mimi Nurmuni SD dan Bapak Ibu Dewan Guru. Di sini kita akan melaksanakan atau menghadiri acara aksi nyata diseminasi budaya swasembada yang akan disampaikan oleh Pak Ketua SPB. Yang pertama-tama kita akan mendengarkan dari sambutan oleh Ibu Kepala Sekolah SDN Negeri Sukadama 01 untuk Ibu Hajah Mimi Nurmuni SD dipersilakan. Terima kasih. Terima kasih kepada pembawa acara kesempatan kepada Ibu untuk memberikan mungkin pengarahan ya sebagai di sini ada guru penggerak Ibu Kamulia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Yang kami hormati Bapak dan Ibu Guru SDN Sukadama 01, puji syukur tanpa jajang kehadiran Romi yang mana pada kesempatan ini alhamdulillah kita masih diberikan nikmat sehat serta panjang umur sehingga kita bisa melaksanakan aktivitas seperti biasanya, dan pada hari ini alhamdulillah kita bisa mengikuti yaitu tentang aksi nyata diseminasi budaya positif. Mungkin Bapak Ibu baru mendengar ya kata-kata diseminasi. Nanti panjang lebarnya akan disampaikan mungkin dengan Bapak Kurnia. Nanti diuraikan satu persatu. Bapak Ibu semuanya, mengenai program guru penggerak ini, alhamdulillah di SDN Sukadama 01 kebetulan yaitu Pak Kurnia sedang mengikuti program guru penggerak yang itu yang ke-9 ya. Sebagai ibu pimpinan di sini mensupport, memberikan dukungan, motivasi kepada Pak Kurnia. Mudah-mudahan dalam mengikuti program guru penggerak ini semoga lancar, semoga diberikan kesuksesan dari awal hingga akhir. Bapak Ibu,
penggerak ini merupakan upaya pemerintah untuk meningkatkan kualitas pendidikan di Indonesia, ya. Jadi dengan adanya guru penggerak ini, mudah-mudahan Pak Kurnia akan bisa mengimplementasikan dengan guru-guru yang lain untuk berkolaborasi, terutama dalam bidang pelajaran yaitu proses belajar mengajar. Maka dari itu sekarang sudah mulai sibuk, ya, sibuk sebagai CGP atau penggerak. Ya, yang setahu ibu itu tugasnya itu di situ nanti ada kayak romananya, ya kayak kemudian ada seperti pendampingan seperti yang sekarang ini yaitu pendampingan. Kita harus mendukung kepada Pak Kurnia, ya. Mudah-mudahan selama 9 bulan Pak Kurnia ini lancar, ya, tidak ada halangan dan rintangan. Nanti ini manfaatnya untuk apa program guru penggerak? Mungkin saja, ya, sebagai Pak Kurnia ini sebagai calon guru penggerak nanti bisa kerjasama dengan guru yang lain, bisa memberikan perubahan, ya, perubahan mungkin di bidang KBM, ya, di bidang yang lainnya. Nanti Bapak Ibu bisa bertanya. Jadi mungkin Pak Kurnia ini bisa nanti memberikan contoh yang baik kepada Bapak dan Ibu semuanya, ya. Jadi nanti manfaatnya bisa aja terakhir nanti Pak Kurnia bisa mendapatkan sertifikat, ya, sebagai penunjang untuk melanjutkan barangkali untuk menjadi calon kepala sekolah, ya, atau pengawas, itu bisa aja seperti itu. Jadi intinya ibu di sini mendukung apa yang sedang diprogramkan oleh pemerintah yaitu sebagai program oleh Pak Kurnia. Mudah-mudahan lancar, mudah-mudahan sukses dari awal ke akhir. Jadi itu aja Bapak Ibu yang ibu sampaikan. Mudah-mudahan semuanya berjalan dengan lancar, ya. Dari topik ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya akan disampaikan oleh pimpinan warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Perkenalkan Ibu Bapak Guru hebat. Saya selaku calon guru penggerak akan 9 Kabupaten Bekasi akan menyampaikan aksinya diseminasi positif.
aksi nyata modul 1.4. Pak Yunus tadi sudah menyampaikan, ini adalah bukan menggurui, ini aksi nyata kami memberikan pemaparan apa yang kami lakukan selama 4 modul. Ini adalah modul baru. Modul baru dimulai dari sendiri, dan ini adalah hanya budaya positif. Ini perkenalkan nomor dunia ya Pak ya. Ya, kalau di Google ada 9, saya lebih pada nomor 1, Kabupaten Bekasi. Ini pemimpin kami Pak Radiman MPD selaku fasilitator, dan Ibu Enas Sati SPD selaku pengajar praktik. Perubahan paradigma belajar filosofi ajaran Ki Hajar Dewantara, bahwa guru itu ibarat seorang petani yang menyemai bibit jagung, kemudian hanya menyiapkan lahan, merawat, menyiram, memupuk agar jagung tumbuh secara maksimal. Jadi Ki Hajar Dewantara itu mengibaratkan kita itu adalah seorang petani. Apa yang diberatkan seorang petani mengandung maksud seorang guru mengusahakan kelas sekolah menjadi lingkungan yang menyenangkan. Misalnya melindungi, menjaga agar karakter murid tumbuh dengan baik sesuai dengan kodratnya. Makna kodrat di sini adalah menurut Ki Hajar kodrat itu terbagi menjadi 2, ada kodrat zaman, ada kodrat alam. Nah, kodrat alam ini adalah kodrat yang dimiliki oleh seorang anak, kodrat yang sangat unik, lahiriah, yang dibawa oleh seorang anak yang tidak bisa diubah. Guru hanya bisa menuntunnya saja, bukan hanya mentransfer ilmu saja. Guru itu menurut Ki Hajar adalah menuntun kodrat yang dimiliki oleh anak menjadi menjumpai kebahagiaan yang setinggi-tingginya. Nah, kodrat zaman ini adalah kodrat yang disertai pada saat ini gitu. Pembelajaran yang dilakukan pada saat ini. Kalau seperti dari sebuah makalah hadis ya, janganlah kau tuntut anakmu janganlah kau ajari anakmu di waktu kamu diajari dulu. Jadi wajib kurikulum itu berubah itu ya, karena perubahan itu wajib, perubahan itu pasti. Disiplin positif. Disiplin muncul dari motivasi internal yang kuat. Yang kedua, menggali potensi diri menuju sebuah tujuan bermakna. Yang ketiga, mengontrol diri, menguasai diri untuk memilih tindakan sesuai nilai-nilai kebajikan universal. Yang keempat, nilai kebajikan universal kita, misalkan penerapan profil pelajar Pancasila. Nah, profil pelajar Pancasila ini memiliki 6. Kita boleh di sekolah kita menggunakan hanya 2, misalkan kreatif dan inovatifnya saja. Kebetulan di kelas kami, di kelas 4G, itu sudah kami terapkan sambil belajar, sambil menerapkan. Kami menerapkan tentang ketahanan pangan, inovatif dan kreatif. Dari memilah bibit sampai menyiapkan bahan baku yang akan digunakan untuk menanam. Bahkan saya buatkan lembar observasi per minggu, cara menyiram, dan kapan tanaman itu dipanen, dan kapan tanaman itu dimanfaatkan untuk pengembangan berikutnya. Jadi tidak bukan hanya menanam sampai menjadi sebuah produk, menjadi proyek. Nah, profil Pancasila ini dan di akhir biasanya kita melakukan panen karya. Proyek ini kita buatkan event di sekolah, misalkan di akhir semester misalkan. Di karya-karya anak kita pajang, kita pajang, wali murid dapat melihat kreativitas anaknya, dinilai sendiri, dilihat sendiri buah hasil dari anak-anak kita. Lanjut, teori motivasi manusia menurut Diane Gosling itu terbagi menjadi 3.
Yang pertama, menghindari ketidaknyamanan hukuman. Apa sih? Biasanya kalau seorang anak peserta didik itu ketika dia melakukan hal yang di luar dari nilai-nilai positif, biasanya dia memiliki kenyamanan atau menghindari. Yang kedua, mendapat imbalan penghargaan dari orang lain. Masih banyak kalau kita orang guru, orang tua memberikan reward. Siapa yang mengerjakan hari ini diberikan hadiah jalan-jalan diantarkan tinggal bancong misalnya. Kita memiliki kalau dia secara berkelanjutan. Mungkin juga dengan pemberian bintang, pemberian apalagi itu nilai 100 ya. Ketika kita manusia ada bentuk kesalahan tidak memberikan sehari, maka dia akan menegur kita. Yang ketiga, menjadi orang yang diinginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang dipercaya. Ada TV ya. Kebutuhan dasar manusia. Beberapa peneliti tentang teori kontrol semua perilaku manusia pasti memiliki tujuan. Bahkan sebuah kesalahan pun dilakukan peserta didik melibatkan pemenuhan kebutuhan. Ada berapa sih kebutuhannya? Ada 5 itu. Yang pertama itu kebutuhan bertahan hidup, survival, kebutuhan cinta dan kasih sayang, penerimaan, kebutuhan penguasaan, pengakuan dan kemampuan, kebutuhan kebebasan, dan kebutuhan kesenangan. Dan ini konteks kontrol di sini adalah biasanya anak didik kita melakukan kesalahan itu melibatkan kebutuhan dasar ini, Bu. Di kelas A ada anak A memakan makanan punya temannya. Di jam istirahat tidak sepengetahuan temannya, diambil makannya, digigit, dihabisin, pokoknya makanannya, minumannya dihabiskan. Kemungkinan mereka memiliki kebutuhan bertahan hidup. Di rumahnya belum berangkat sekolahnya, belum sarapan. Kita seorang guru harus memiliki pengetahuan 5 dasar ini kebutuhan manusia. Jangan langsung menjudgment anak ini sangat bermasalah. Tidak, Ibu. Yang kedua, kebutuhan cinta kasih sayang, penerimaan. Anak ada yang mau itu dikasih support terus setiap hari. Ayo sayang, ayo deh, ayo jangan teman, ayo tanpa gitu kan. Ada yang seperti itu. Setelah itu dia melemah lagi. Yang ketiga, kebutuhan pengakuan. Kebutuhan yang ketiga, kelompok dengan menggunakan angka genap ganjil diucapkan mereka ketika itu dengan apa yang tidak dan mereka tuh manusia itu memiliki yang 5 kebutuhan dasar itu. Kita tidak boleh memungkiri dari 5 kebutuhan dasar itu. Yang keempat, kebutuhan kebebasan. Kebebasan cara pandang kita dalam memberikan keluasan dalam pembelajaran juga sama, tidak membatasi keinginan anak kita untuk belajar. Yang kelima, kebutuhan dan kesenangan. Tentunya kita masih menggunakan mode-mode yang kita anggap masih layak dari zaman old ke zaman sekarang gitu. Tidak ATP-kan, bahasa sekarang ATP apa? Amati hidup praktikan ya, ATM. Pokoknya apa ada yang ATM pokoknya. Itu adalah sebuah pemanfaatan teknologi kalau kita cakap dalam mengaplikasikannya malah mempermudahkan kita ya, Ibu Bapak ya. Nah ini posisi kontrol restitusi. Dia Gassen pada tahun 1998 menggunakan bahwa guru perlu meninjau kembali penerapan disiplin dalam ruang kelas. Mereka selama ini apakah telah efektif, apakah berpusat kepada murid, apakah memerdekakan, apakah memandirikan murid, bagaimana dan mengapa. Maka penerapannya adalah siswa melakukan kebaikan sesuai dengan keyakinan kelas, nilai-nilai yang sudah tertanam pada diri anak dan motivasi internal. Ibu Bapak,
sudahkah di kelas kita melakukan dengan pengajaran sesuai dengan peraturan sekolah? Adakah peraturan sekolah kita? Aturan sekolah. Peraturan sekolah kan? Ini lebih spesifik, Bapak Ibu. Ini adalah sebuah keyakinan. Suatu keyakinan dengan peraturan berbeda. Ibu menggunakan helm saat melintasi polsek Sukadani, itu adalah peraturan. Tapi memiliki keyakinan saya menggunakan helm ini demi keselamatan, itu adalah sebuah keyakinan. Maka keyakinan ini digali oleh semua siswa dalam kelas. Ya. Digali potensi ini dari siswa yang mengutarakan dia mau seperti apa, konsekuensinya seperti apa. Bebaskan, berpusat kepada anak, memerdekakan mereka, memandirikan mereka. Kalau dia memenuhi kesalahannya, dia akan kembali ke konsekuensinya yang dia ciptakan, yang dia buat. Nah, posisi kontrol restitusi menurut Dr. William Glasser atau dosen berkesimpulan ada 5 posisi kontrol, yaitu yang pertama penghukum. Ibu bapak pernah yang mencoba ini ya? Kalau anak kita salah, hukum ya. Anto, sini kamu, datang terlambat, berdiri di depan kelas, gitu ya? Anto lagi, Anto lagi, Ustaz, 5 itu kira-kira menghukum verbal, fisik, dua-duanya ya. Biasanya dengan menggunakan nada keras, suaranya keras, masih jauh juga anak sudah terdengar ya. Dihukum verbal itu kan tidak baik itu. Bahkan dulu dunia di tahun 98 punya guru bahasa Inggris, hafalan Pancasila dengan menggunakan lafal Inggris itu pakai rotan. Jadi yang membekas di dunia itu cepretannya bu, hafalannya cuma 3. Number 1 salah, 1 cepat, gitu. Jadi bukan hafalannya sampai sekarang tertanam cuma 3 sampai sila ketiga. Terus believe in the one serving God, bla bla bla. Keempat kelima enggak. Saya ingatkan cepretan yang keempat kelima itu. Nanti masih ada positif negatifnya. Yang kedua itu membuat rasa bersalah. Nah ini biasanya seorang guru ngomongnya sudah lembut, ya lembut. Aduh, Anto lagi. Anto, kamu ingin menyusahkan bapak ya. Nanti bapak bisa dipanggil ibu kepala sekolah. Kalau Anto terlalu biasanya berpusat siswa itu akan merasa dirinya hina, jatuh gitu, salah gitu, saya salah ya, gitu ya. Yang ketiga teman. Pernah ibu melakukan ini kepada siswanya? Kalau ada masalah dengan menggunakan metode teman, yang penting jangan lupa pada dia, bro, ini dulu, jangan bukan begitu. Akrab, gitu ya, akrab, jangan guys, gitu, akrab aja akrab. Kamu lagi semalam mana sih? Kok datang ke sekolah jam 7.20 gitu. Bapak datang ini jam 5 loh, gitu. Jadi pakai bahasa teman. Yang keempat ini pemantau. Kalau pemantau itu cenderung dengan kaidah-kaidah yang sudah dibuat sama dia. Si A harus begini, harus memenuhi ini, harus memenuhi. Jadi benar-benar pemantau. Dan yang kelima adalah manajer ya. Nah ini manajer ini adalah sebuah posisi kontrol restitusi yang menurut kami ini lebih efektif digunakan saat ini di kemajuan teknologi yang kemas-kemasan ini. Benar gak Ibu? Ini teknologi kemas-kemasan. Di sekolah A ada yang melarang siswanya membawa handphone. Di sekolah B memperbolehkan. Jadi handphone itu ada dampak positif negatifnya. Maka kita harus, seorang guru harus memiliki sebuah senjata yang baik, bukan senjata di sini untuk membunuh massa, bukan. Ini adalah agar menumbuhkan budaya positif yang nanti yang diciptakan
dari siswa itu sendiri, dari keyakinan yang mereka buat, dari keyakinan yang dia sepakati, konsekuensi yang dia tanamkan dalam hati, nanti akan menghasilkan sebuah nilai-nilai positif yang kebajikannya universal, sangat luas. Nah ini ya dia tadi ya penghukum ya. Seorang penghukum biasanya menggunakan hukuman fisik maupun verbal. Orang yang menjalankan posisi penghukum biasanya guru yang menerapkan posisi penghukum akan berkata nadanya tinggi. Patuhi aturan saya atau bla 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 gitu ya. Kamu selalu saja salah. Nadanya keras. Apa punya itu ya? Apa tuh? Orang emang. Selalu pasti yang terakhir. Kamu lagi gitu misalnya. Sana gitu. Nadanya tinggi. Misalnya di Sukarama satu tidak ada nih. Ini hebat-hebat. Ada yang merasa kasar, yang binatang waris Tidak. Dulu itu tahun orang nggak ada. Itu ya lagi zaman pada ini mungkin kami guru yang lain juga pasti menemukan itu. Pembuat rasa bersalah. Pada posisi ini biasanya guru akan bersuara lebih lembut. Pembuat rasa bersalah akan menggunakan keheningan yang rendah diri. Kata-katanya yang keluar dengan lembut akan seperti berikut misalkan. Lembut, ibu sangat kecewa sekali dengan kamu. Kenapa sih kamu kok bisa terlambat gitu? Makanya lembut. Seolah-olah si anak dilibatkan menjadi seorang yang bersalah dan itu akan dibawa pulang, tertanam. Besok kemudian lagi ketemu kita. Hanya bisanya itu aja. Saya bisa jadi ada Google gitu ya, ada Google. Begitu lagi, ketemu lagi dengan Google. Begitu lagi, bertahun-tahun. Kalau cuma SMP 3 tahun, di SD 6 tahun, murid yang sama, cara yang sama, dia akan membekas. Jadi dia akan tidak mau tampil di depan, tidak mau tampil di masyarakat. Kasihan, karakternya terbunuh. Yang tadi saya sampaikan, hafalan bahasa Inggris saya 5, ke-4 kena jepretan, ke-5 kena jepretan, 3 yang sampai sekarang. Yang keduanya saya ingat jepretan. Itu cuma di SMP 3 tahun. Gimana kalau yang di SD 6 tahun? Banyak cara ibu ya ternyata mendidik anak kita luar biasa. Nah ini yang ketiga, teman ini. Guru pada posisi ini tidak akan menyakiti murid, namun tetap berupaya mengontrol murid melalui persuasi atau persuasi. Posisi teman pada guru biasanya berdampak negatif dan positif. Nah biasanya guru berkata, ayo bantulah bapak, demi bapak, ayo semangat, sekolah dong, katanya pagi, misalnya gitu. Alami mah jangan, kalau itu semua diakui lah mereka. Lebay ya. Lah ini kira-kira menurut ibu bapak dengan teman ini dilakukan secara kontinu berlangsung setiap hari, kira-kira berdampak negatif atau tidak? Pasti akan berdampak negatif. Dia akan butuh kata-kata yang akan diucapkan sama gurunya. Ya, kalau gurunya di guru mapel PAI misalnya, dia akan selalu nunggu guru PAI-nya. Dia nggak bakal mau dengan guru yang lainnya. Gitu ya. Kamu ingin mengecewakan ibu ya begitu. Jadi kata-katanya itu benar-benar dekat ya, lembut. Lanjut nih. Pemantau stimulus respon. Ini dulu stimulus respon. Memantau berarti mengawasi pada saat kita mengawasi bertanggung jawab atas perilaku orang yang kita awasi. Posisi memantau ini berdasarkan pada peraturan dan konsekuensi pertanyaan yang disajikan. Biasanya peraturan apa yang kamu sudah langgar, melibatkan peraturan apa yang telah kamu lakukan, sanksi atau konsekuensi apa yang kamu dapat menebus dengan kesalahan kamu. Jadi pemantau itu berdasarkan konsekuensi yang dibuat, aturan-aturan yang dibuat. Nah, yang ini manajer ya.
Nah, manajer ini adalah posisi di mana guru berbuat sesuatu bersama murid, mempersilahkan murid, mempertanggungjawabkan perilakunya, atau mendukung murid untuk menemukan solusinya sendiri. Nah, ini diciptakan dan digunakan untuk murid. Tujuannya memerdekakan mereka, ya, memerdekakan mereka. Pertanyaannya biasanya muncul, apa yang kita yakini? Berarti kalimatnya menanyakan kepada keyakinan kelas tadi. Terus jika kamu meyakini, apa yang kamu akan lakukan? Terus rencana apa untuk memperbaiki hal tersebut? Jadi anak itu sudah kembali kepada keyakinan yang sudah dibuat secara bersama-sama, terus kita susun menjadi kata-kata nilai-nilai bijak yang universal, lalu ditempelkan kepada isi not ya, yang lembar itu atau yang lainnya dah. Oke, perhatikan video berikut. Ibu pernah lihat tampilan video ini sebelumnya di PNN? Pernah lihat video ini di PNN? Dulu lah lihat dulu Pak. FM, the Bluetooth device is ready to pair. The Bluetooth device is connected successfully. Yang dikembangkan oleh Diane Rosen dan contoh penerapannya. Ini akan digantikan dengan video yang visual ya. Anak-anak juga kan ada yang visual, ada yang 5 posisi kontrol itu adalah 1. Posisi penghukum, 2. Posisi pembuat merasa bersalah, 3. Posisi teman, 4. Posisi pemantau atau monitor, dan 5. Posisi manajer. Untuk lebih memahami kelima posisi tersebut, mari kita saksikan kasus Naren yang terlambat hadir 20 menit di sekolah dan melihat bagaimana kelima posisi kontrol dalam menghadapi masalah tersebut. Naren, sini kamu. Selalu terlambat. Kamu deh, pasti terlambat. Aku, saya, Apa? Apa coba? Alasan kamu apa lagi? Kapan sih kamu tidak terlambat? Malas sekali ya kamu jadi anak. saya, Dasar pemalas. Gak kapok-kapok sih kamu. Sudah berapa kali terlambat? Tidak kasih kesempatan sama anak. Sana, kamu keliling lapangan basket 2 kali. basket Bu. Kenapa? Kamu melawan ibu. Berani-beraninya jawab. Sudah terlambat, masih berani jawab pula. Sekarang, keliling lapangan basket 5 kali sekalian. Biar kapok. Cepat. Pergi sana ke lapangan basket. Posisi penghukum biasanya berbicara dengan nada tinggi, menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti, dan menyindir. Hukuman bisa berupa fisik maupun psikis. Ibu dan bapak guru hebat. Dampak yang terjadi pada murid ketika guru berada pada posisi penghukum adalah murid cenderung akan memberontak, bahkan menyimpan dendam. Laporin sama polisi. Naren, Kalau saya tidak ada. Nah, saya ingin penjelasannya gimana cara menghukum
dia diterima oleh minimal orang tua murid yang ada di sekitar. Oke, baik. Terima kasih Pak Dedi ya. Hukuman itu tidak digunakan fisik maupun verbal. Berarti nggak boleh ada anak suruh berdiri, nggak boleh ada anak sampai digebrak ya. Kemarin yang di Tambelang itu yang bullying itu sudah jelas Pak Dedi. Satuan pasalnya dari A sampai D itu bisa termasuk ke dalam kekerasan. Maka di manajer ini Pak Ade, dan yang tadi yang paling akhir itu yang paling aman, yang paling tepat, tidak tersakiti secara batinnya, tidak tersakiti secara fisiknya. Hukuman yang diciptakannya pun konsekuensi dia, bukan dari gurunya, bukan gurunya yang memerintahkan kamu harus A, kamu harus B, kamu harus C, tapi keyakinan yang dia utarakan ditempel di kertas, di poster ditempel itu keyakinan si A. Saya kalau melakukan hal ini, saya akan membacakan puisi di depan kelas. Saya kalau terlambat ke sekolah, saya akan menraktir teman sekolah saya makan bakso misalkan, makanya ini. Terus misalkan ada lagi, saya kalau bercanda di kelas, saya akan membacakan surat Al-Kafirun 5 kali misalkan. Jadi hukumannya itu bermakna, mengajak kepada sebuah kebaikan universal. Dia utarakan, temannya mendengarkan, jadi nggak ada yang merasa dihukum di situ, nggak ada yang merasa dihukum. Jadi fisik dan verbal itu sangat tidak tepat pada ini. Dan manajer itu sangat bermanfaat baik dari fase yang A ataupun fase yang sampai SMA. Sekarang kan gini ya Bu, sekarang kan sedang ada kemarin tuh sosialisasi masalah kekerasan ya. Ya. Jadi intinya kita harus di sekolah itu memberikan kepada anak perhatian. Jangan sampai ada anak yang di kelas guru sedang menilai anak sebelah, tapi yang sebelahnya ada yang berantem. Jadi kita juga sebagai guru harus bisa menguasai kelas kan gitu. Jadi jangan posisi guru itu di sebelah sini aja, sementara sebelah sana ada yang berantem, ada yang itu dibiarkan saja. Jadi kalau bisa kita lagi menilai harus melihat posisi anak sebelah kanan juga sedang ngapain. Jadi kita selalu ada juga kasih tahu, nah jangan berantem ya, nggak baik, nggak bagus. Ibu sedang menilai, jadi mohon misalnya Susi atau Budi duduk ya yang bagus, yang rapi. Nanti ibu kasih permen, mau nggak permen gitu. Biasanya kan guru suka ada yang bawa permen, ada yang bawa coklat ya. Seperti kemarin pada kamerain foto. itu Bu Ari ya, apa Bu Video. yang memberikan permen atau memberikan coklat. Jadi anak nanti supaya diem gitu. Ya Bapak Ibu. Jadi sekarang hati-hati kalau memarahi anak, karena apa? Nanti dampaknya orang tua itu kalau yang dia menerima guru itu seperti itu misalnya. Kalau nggak menerima, kita ada bisa salah Bu, bisa dilaporin polisi. Seperti kemarin tuh di daerah mana yang Bapak Akbar cuma gara-gara anaknya disuruh sholat, bukannya istilahnya menampar atau gimana, disuruh sholat nggak nerima, dilaporin, malah sampai 50 juta. Sampai Akbar itu dihukum. Makanya jangan seperti itu ya Bapak Ibu, hati-hati sekarang mah, pokoknya harus hati-hati aja sebagai Bapak Ibu guru memberikan pembelajaran ke siswa. Bisa aja dia kasih hukumannya dengan PR ya, atau misalnya dengan yang lainnya, jangan mendidik lah, jangan sampai orang tua siswa sakit hati gitu ya Pak ya. Jadi gitu aja ya Bapak Ibu. Tapi pertanyaannya dari Pak Dedi belum keluar. Saya pertanyaan masalah hukuman Pak. Intinya gini, masalah hukuman untuk anak SD Pak ya. Khususnya kita kan sebagai guru SD ini secara bersama-sama itu Bapak menjelaskan tadi hukuman secara verbal dan fisik. Ya. Bagaimana untuk guru CGP yang sekarang ini cara menghukum siswa SD yang kita laksanakan sekarang gitu, bagaimana dia diterima di masyarakat terutama orang tua Pak. Saya sering mendengar dari wali murid itu
kan intinya begitu, menghukumnya anak gua dikelepak lah, inilah, tapi tidak disampaikan ke guru tersebut gitu. Gimana caranya kita itu menghukum anak itu apa menggunakan verbal, apa menggunakan fisik gitu kan, agar kayaknya kalau anak SD itu kita seperti contoh yang di atas kayaknya belum mampu gitu. Kita panggil anak, kenapa kamu seperti ini gini, kayaknya kalau SD sih kayaknya nggak nyampe ke situ. Itu kebanyakan untuk tingkat SMP. Ya, Karena kalau di SD itu belajar sekaligus wali murid memantau secara langsung. Kalau SMP kan tidak ada, Pak. Nah, saya ingin penjelasannya gimana cara menghukum khususnya untuk siswa SD kelas 1 sampai kelas 6 biar diterima oleh minimal orang tua murid yang ada di sekitar. Oke, baik. Ini terima kasih Pak Dedi ya. Hukuman itu tidak dibenarkan fisik maupun verbal. Berarti nggak boleh ada anak suruh berdiri, nggak boleh ada anak sampai dikelepak ya. Kemarin yang Bimtek di Tamblang itu yang bullying itu sudah jelas Pak Dedi. Satuan pasalnya dari A sampai Z itu bisa termasuk ke dalam sebuah kekerasan. Maka di manajer ini Pak Ded yang tadi yang paling akhir itu yang paling aman, yang paling tepat, tidak tersakiti secara batinnya, tidak tersakiti secara fisiknya. Hukuman yang diciptakannya pun konsekuensi dia, bukan dari gurunya, bukan gurunya yang memerintahkan kamu harus A, kamu harus B, kamu harus C, tapi keyakinan yang dia diutarakan, ditempel di kertas, di poster, ditempel, itu keyakinan si A. Saya kalau melakukan hal ini, saya akan membacakan puisi di depan kelas. Saya kalau terlambat ke sekolah, saya akan menraktir teman sekelas saya makan bakso misalkan, orang kaya mungkin ya. Terus misalkan ada lagi, saya kalau bercanda di kelas, saya akan membacakan surat Al-Kafirun 5 kali misalkan. Jadi hukumannya itu bermakna, mengajak kepada sebuah kebajikan universal. Dia utarakan, temannya mendengarkan, jadi nggak ada yang merasa dihukum di situ, nggak ada yang merasa dihukum. Jadi fisik dan verbal itu sangat tidak tepat Pak Dedi. Dan manajer itu sangat bermanfaat baik dari fase yang A ataupun fase yang sampai SMA. Sama statusnya. Iya. Tidak. Ya, itu dari kelima kontrol itu yang paling tepat itu ibu-ibu bapak-bapak tadi menjawab manajer kan, bukan yang hukuman. Itu pilihan, itu terjadi dari tahun ke tahun, dari guru yang sudah diteliti sama apa tuh tadi William William Glasser sudah diteliti, dan bertahun-tahun ternyata dampak penghukum itu akan membekas, mendendam Pak Ded. Ya, saya rasakan, saya honor dari 2007, saya guru matematika, maaf tanda kutip matematika itu terkenal ini ya, killer ya Bu ya, killer. Motor saya dikempesin Pak, depan belakang. Bulan depannya starternya diganjel Pak, klaksonnya diganjel pakai setik korek api. Anak yang itu MTS SMP ya. Nah kemungkinan kalau SD dia akan disimpan, tadi kan ada pendendamnya itu akan disimpan. Iya, gak bakalan diucapkan karena dia mungkin keterbatasan daya akal dan pikir ya. Itu nanti akan disimpan. Kalau sampai usia SMA akan ke puncaknya gitu. Kalau saya bilang kebanyakan ini Pak ya, pengalaman dulu ya. Iya, nggak apa-apa Pak. Dia di SMP dihukum gitu Pak, sama guru satu. Saya pernah ditampar, bahkan saya pernah korban ditampar sama Pak Jenal. Iya. Ya, karena kelakuan saya dulu di SMP.
saya tidak dendam Pak. Bahkan saya mengucapkan terima kasih sama guru tersebut. Iya. Bapak terima kasih Pak telah mendidik saya. Kalau dulu, Iya. dulu ya, jangan dulu. Sekarang udah dilaporin Kalau polisi. dulu itu mungkin orang tua menerima kan kalau anak yang dihukum. Pak, saya dihukum sama begini dulu Pak. Gitu. Tapi kalau sekarang itu anak dihukum jangankan di aku cuma dicubit aja. Iya. Anak itu berlebihan Bu kepada orang tua. Orang tua Wah, cubit laporan. sampai biru gitu kan. Iya, benar Pak. Itu yang saya tanyakan solusi Pak. Iya, solusinya gitu. Oke, berarti kan kalau itu kan sudah terjadi Pak ya. Kalimat bullying itu, penamparan itu sudah terbukti. Kalau dulu itu cuman mengantarkan, kita menyampaikan ke bapak saya, Pak, saya dijepret Pak sama guru bahasa Inggris pakai rotan sampai dia hanya mengucapkan dari anaknya. Kalau sekarang Pak pakai teknologi Pak, anak direkam, bapak itu akan melihat memutar video itu sekali, 2 kali, 3 kali, 4 kali ke polisi Pak. Ini menjadi hukuman ini bla 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 bla. Dia akan merusak emosi si bapaknya. Itu. Cara penerapan hukuman Nah, itu Pak. kalau SDM bukan CCTV, SDM langsung Baik. kejadian itu kan pernah ya. Iya. Sampai visum ke Jakarta waktu itu. Wah, ya benar itu. Nah, itu kan langsung dari mata wali murid. Makanya kita sebagai guru SD gimana menyikapi cara hukuman kepada anak minimal kelas rendah aja. Gimana caranya? Apakah seperti tadi? Iya. Secara halus gitu kan? Iya, benar Pak. Kalau kelas 1 ini hanya pendapat saya Pak ya, pendapat kecil Pak ya. Sebaiknya didampingi dengan orang tuanya karena anak kecil itu kemungkinan bahasa yang diterimanya, yang disampaikannya mungkin berbeda, berarti harus didampingi, harus didudukin masalahnya. Kita siapkan pertanyaan-pertanyaan pemantiknya, mau apa, mau kemana, mau gimana caranya, mau seperti apa cara penanganannya, mungkin seperti itu Pak. Pendekatan. Kalau menurut saya Pak, hukuman pada control manager ini itu sebenarnya bukan hukuman. Mereka sendiri yang membuat konsekuensinya yang tadi saya sampaikan. Nanti kalau dia melanggar, dia akan membaca Pak. Silakan kamu baca konsekuensi yang kamu tulis kemarin. Wah, saya kalau bercanda di kelas, saya traktir makan bakso teman saya. Konsekuensi dia harus laksanakan dan didengarkan sama temannya. Tidak ada yang dihakimi di situ. Ini misalkan kalau dia begitu janjinya makan bakso, tapi kalau dia maunya hemat, membacakan puisi Khairil Anwar di depan teman saya, jadi akan membacakan, temannya mendengar, atau membacakan undang-undang di depan. Yang anaknya, temannya yang malas baca, akhirnya mendapatkan informasi baik dari temannya. Jadi nggak ada fisik dan verbal. Jadi menguntungkan, memerdekakan mereka, mengantarkan kebahagiaan kepada anak didik kita. Mungkin itu Pak. Tanya dengan kalimat yang tadi sudah disampaikan, kalimat manajer yang 3 restitusi itu, nanti dia akan kembali ke keyakinan yang dia ciptakan sendiri. Terus biasanya di awal-awal sih akan riuh kelas, pribadi kelas sendiri riuh, rame, lambat laun dia akan dari sendiri, menyadari sendiri terus. Dan kami juga di kelas kami akan membuat keyakinan kelas yang lebih bagus lagi. Terima kasih Pak Ded ya. Terus kalau itu bagus karakter. The Bluetooth device is ready to pair. Tapi kan memang udah ada rencananya ya dari sana. Misalnya karakternya kurang baik. Bagaimana itu cara dulu? Iya, Ibu, itu namanya kodrat alam, kodrat bawaan anak. Itu kita tidak bisa membelokkan 180 derajat, tidak bisa. Hanya bisa menuntun dari keyakinan yang dia ucapkan sendiri itu tadi, keyakinan itu. Kebakalan 100% dia keluar dari Sukadharma itu, dia akan menjadi A. Tapi lambat laun dia akan tertanam keyakinan itu, diciptakan sendiri dari kelas 1 sampai kelas 6. Insya Allah keyakinan karakter yang tidak baiknya itu akan berubah dengan sendirinya. Kita pertamanya gitu bagaimana gitu cara mengatasinya. Oke. Pemberian ini. Ya, Ibu berarti
kalau ke sana menggunakan yang profil Pancasilanya saja Bu ya. Nilai-nilai kedisiplinan yang akan Ibu terapkan. Misalkan dia karakternya yang tidak baiknya apa? Norma kesopanan misalkan. Nah, Ibu terapkan setiap hari misalkan itu wajib cium tangan Ibu guru gitu. Bukan hanya Ibu misalkan ya, Ibu guru yang lain misalkan. Tadi kalau yang tadi ya kalau hanya sebagai teman, dia akan patuhnya ke Ibu saja. Dia tidak akan patuh ke guru A, guru B, guru C. Tapi itu ditanamkan setiap hari, bukan hanya Ibu, guru yang lainnya. Nanti akan menjadi sebuah keyakinan pada dirinya, menjadi keyakinan tertanam karakter yang dibawanya tadi sifatnya tidak baik, tidak layak bagi orang lain dilihatnya. Lambat laun, insya Allah dia akan berubah. Atau guru agama misalkan menerapkan Jumat duha gitu. Duha kalau dilaksanakan secara kontinu, bukan hanya siswanya, gurunya juga ikut duha. Saya rasa murid yang tidak mau duha akan malu, gurunya aja ikut gitu. Jadi keyakinan itu bukan hanya untuk siswanya, berikut guru yang ada di dalamnya. Begitu. Sama di kelas saya juga. Saya buat keyakinan saya juga, tapi enggak nraktir bakso enggak. Tenang, Pak. Jadi, ya. Boleh nggak bersikapnya realistis? Karena saya udah mendakin, saya denda. Boleh nggak? Boleh nggak? Kalau denda gitu maksudnya, ada kalimat denda. Kalimatnya mungkin agak diperindah aja kali Bu. Iya, diperindah kalimatnya. Konsekuensi saya kalau itu kan nggak apa-apa. Ibu buat aja pakai skinot ya, yang kertas itu ditempelkan ke poster-poster, dikasih nama itu tuh. Nanti itu kalau ada apa-apa itu karya anak loh Bu. Ini karya anak bukan. Iya, itu otentiknya. Kata-katanya dikemas Ibu. Ke situ. Kas, iya. Menambah double uang kas dari 1.000 menjadi 2.000 misalkan, seperti itu Ibu. Jangan membelikan mobil apa? Mercedes Benz. Jangan karena praktek itu kan kenyataannya berbeda Pak ya. Iya Ibu. Lapangan gitu kan. Ya ini apa tuh karena perubahan itu Pak. Karena perubahan kita berada di era digitalis ya. Era digitalis kita menjadi guru. Banyak juga guru muda, guru yang sepuhnya juga sama mendukung, mensupport kita gitu. Mungkin itu Ibu, Bapak. Terima kasih Ibu. Silakan buat umpan baliknya kepada saya tentang materi yang saya sampaikan. Mangga Ibu, mangga. Salah satu nggak apa-apa. Oh ya, umpan baliknya alhamdulillah saya sekarang sudah lebih paham ya tentang diseminasi budaya positif. Insya Allah saya bisa mengambil contoh manajemen itu ya untuk budaya positif yang akan saya terapkan di kelas 6B. Sekian. Terima kasih Ibu. Kalau saya kan tidak ada. Nah, saya ingin penjelasannya gimana cara menghukum khususnya untuk siswa SD kelas 1 sampai kelas 6 biar diterima oleh minimal orang tua yang ada di sekitar. Oke, baik. Terima kasih Pak Dedi ya. Hukuman itu tidak digunakan fisik maupun verbal. Berarti nggak boleh ada anak suruh berdiri, nggak boleh ada anak sampai digebrak ya. Kemarin yang di timeline itu yang bullying itu sudah jelas Pak Dedi. Satuan pasalnya dari A sampai Z itu bisa termasuk ke dalam unsur kekerasan. Maka di
di manajer ini Pak Ade, dan yang tadi yang paling akhir itu yang paling aman, yang paling tepat, tidak tersakiti secara batinnya, tidak tersakiti secara fisiknya. Nah, hukuman yang ditingkatkannya pun konsekuensi dia, bukan dari gurunya, bukan gurunya yang memerintahkan kamu harus A, kamu harus B, kamu harus C, tapi keyakinan yang dia utarakan ditempel di kertas, di poster ditempel, itu keyakinan si A. Saya kalau melakukan hal ini, saya akan membacakan puisi di depan kelas. Saya kalau terlambat ke sekolah, saya akan menraktir teman sekolah saya makan bakso misalkan, makanya ini. Terus misalkan ada lagi, saya kalau bercanda di kelas, saya akan membacakan surat Al-Kafirun 5 kali misalkan. Jadi hukumannya itu bermakna, mengajak kepada sebuah kebaikan universal. Dia utarakan, temannya mendengarkan, jadi nggak ada yang merasa dihukum di situ, nggak ada yang merasa dihukum. Jadi fisik dan verbal itu sangat tidak tepat pada ini. Dan manajer itu sangat bermanfaat baik dari fase yang A ataupun fase yang sampai SMA. Sekarang kan gini ya Bu, sekarang kan sedang ada kemarin tuh sosialisasi masalah kekerasan ya. Ya, boleh. Jadi intinya kita harus di sekolah itu memberikan kepada anak perhatian. Jangan sampai ada anak yang di kelas guru sedang menilai anak sebelah, tapi yang sebelahnya ada yang berantem. Jadi kita juga sebagai guru harus bisa menguasai kelas kan gitu. Jadi jangan posisi guru itu di sebelah sini aja, sementara sebelah sana ada yang berantem, ada yang itu dibiarkan saja. Jadi kalau bisa kita lagi menilai harus melihat posisi anak sebelah kanan juga sedang ngapain. Jadi kita selalu ada juga kasih tahu, nah jangan berantem ya, nggak baik, nggak bagus. Ibu sedang menilai, jadi mohon misalnya Susi atau Budi duduk ya yang bagus, yang rapi. Nanti ibu kasih permen, mau nggak permen gitu. Biasanya kan guru suka ada yang bawa permen, ada yang bawa coklat ya. Seperti kemarin pada Kamerain foto. itu Bu Ari ya, apa Bu Video. yang memberikan permen atau memberikan coklat. Jadi anak nanti supaya diem gitu. Ya Bapak Ibu. Jadi sekarang hati-hati kalau memarahi anak, karena apa? Nanti dampaknya orang tua itu kalau yang dia menerima guru itu seperti itu misalnya. Kalau nggak menerima, kita ada bisa salah Bu, bisa dilaporin polisi. Seperti kemarin tuh di daerah mana yang Bapak Akbar cuma gara-gara anaknya disuruh sholat, bukannya istilahnya menampar atau gimana, disuruh sholat nggak nerima dilaporin, malah sampai 50 juta. Sampai Pak Akbar itu dihukum. Makanya jangan seperti itu ya Bapak Ibu, hati-hati sekarang mah, pokoknya harus hati-hati aja sebagai Bapak Ibu guru memberikan pembelajaran ke siswa. Bisa aja dia kasih hukumannya dengan PR ya, atau misalnya dengan yang lainnya, jangan mendidik lah, jangan sampai orang tua siswa sakit hati gitu ya Pak ya. Jadi gitu aja ya Bapak Ibu, supaya lebih ramah lagi lah. Terus saya kirim, saya tadi videoin. Beda dengan tahun lalu Bu, Ibu aja waktu SMK pernah ngalamin muka Ibu ditampar bareng-bareng satu kelas sama keluarga Bapak Ibu. Sampai sekarang masih teringat, tapi kalau sekarang kalau ada begitu udah pasti dilaporin gitu. Makanya hati-hati sekarang mah anak-anak. Walaupun guru itu kesel, harus sabar Bu. Memang harus sabar sebagai seorang guru kan. Jadi hati-hatilah bicaranya. Jadi seperti itu ya. Ya, Pak Ded, saran ya dari saya ya. Ini bukan menggurui Pak Ded. Sebaiknya kita buat keyakinan kelas, terus kita gunakan tadi pakai segitiga restitusi, agar nanti anak itu ketika melakukan hal yang tadi yang serupa, kita Perasaan saya setelah penerapan segitiga restitusi oleh Pak Kurnia, perasaan saya sangat lega dan senang. Terima kasih Pak Kurnia.